KDM, King Deddy Mulyono. Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang stupid itu bukan Kang Deddy Mulyadi, tetapi yang stupid, yang dungu itu adalah Anda, Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, hari-hari belakangan ini kita terus melihat dan terus menyaksikan ada begitu banyak pihak, ada begitu banyak kaum elit yang selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Selain serangan itu datang dari para wakil rakyat, dari kader-kader PDI Perjuangan yang tidak terima dengan berbagai macam program kerja ataupun kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Kali ini Kang Deddy Mulyadi kembali diserang oleh seorang Rocky Gerung, si Profesor Dungu itu. Terus terang, banyak pihak yang mulai takut dengan Kang Deddy Mulyadi. Banyak pihak atau kaum-kaum elit yang mulai panik dengan munculnya sosok putra Sunda yang saat ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Hari ini dalam dunia perpolitikan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Kang Deddy Mulyadi itu muncul sebagai figur, sebagai pemimpin yang langka kita temukan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin yang lugas, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang mau berjuang untuk kesejahteraan rakyat, pemimpin yang mau membela orang-orang kecil. Itulah yang selama ini dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Di saat kita sebagai rakyat Indonesia hari ini mengalami krisis kepemimpinan, krisis figur, krisis tokoh yang berpihak kepada rakyat, tetapi siapa sangka masyarakat Jawa Barat ternyata mereka mampu untuk memilih seorang pemimpin yang hari ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat sebagai pemimpin yang merakyat. Kehadiran Kang Deddy Mulyadi hari ini sungguh mengguncang dunia perpolitikan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala kebijakan dan gebrakannya itu selalu ditentang oleh kaum-kaum elit yang merasa dirugikan, yang merasa panik. Terlebih mereka-mereka yang gagal move on, mereka-mereka yang tidak mau menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang kecil, mereka-mereka yang mungkin selama ini nyaman dengan segala aktivitas, dengan segala kebijakan, dengan segala keputusan yang lebih mementingkan partai politiknya mereka sendiri, yang lebih mementingkan kelompok mereka sendiri. Rocky Gerung, si Profesor Dungu ini memang seperti pahlawan yang muncul di siang bolong. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba menyerang Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak mengerti dengan otak, dengan kewarasan, logika akal sehat yang dipakai oleh Rocky Gerung ini. Katanya ahli filsafat, katanya ahli Profesor Dungu, tetapi kali ini si Rocky Gerung yang biasa mendungu-dungukan orang ini mempertontonkan kedunguannya kepada kita rakyat Indonesia. Dan saya pikir ocehan
dari si Rocky Gerung ini adalah ocehan yang tidak berbobot. Ocehan karena rasa panik, gagal move on dengan munculnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video lengkap berikut ini. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Hey! Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu tuh. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya, coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat itu, sehingga bisa dibantah retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ini ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan, tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mau ukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body, tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya.
Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Melalui apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Oke guys, itu adalah kritikan dari Rocky Gerung, si ahli Profesor Dungu, kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Saya pikir rakyat Indonesia hari ini sudah cerdas. Kita semua sudah sama-sama belajar tentang pola kepemimpinan, tentang karakter kepemimpinan, tentang watak kepemimpinan dari seorang. Dan hari ini, kita rakyat Indonesia dipertontonkan dengan pola kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, yang menjadi tokoh fenomenal yang selalu digaungkan di berbagai platform media sosial. Entah itu datang dari kita yang sebagai rakyat jelata, maupun dari pengamat-pengamat politik dan kaum-kaum elit yang ada di bangsa ini. Sebagian besar kita yang adalah rakyat jelata selalu menggaungkan tentang kebenaran dari seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat dalam segala program kerjanya, dalam segala kebijakannya, dalam segala gagasannya, dan lain sebagainya. Intinya yang berpihak kepada rakyat, pasti rakyat akan ikut untuk menggaungkannya dengan cara memberikan apresiasi kepada pemimpin tersebut. Kalau kita mau menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh Rocky Gerung, sesungguhnya Rocky Gerung sendirilah yang sedang mempertontonkan kedangkalan berpikirnya. Rocky Gerung secara jelas kita perhatikan bahwa ada dendam, gagal move on, sehingga dia sampai hari ini masih terus menyerang yang namanya Pak Jokowi. Dia masih terus menyerang yang namanya Gibran Rakabuming Raka yang hari ini menjadi wakil presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang paling dungunya lagi, ketika seorang Rocky Gerung menyamakan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yakni Bapak Joko Widodo. Saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini berbeda jauh dengan Bapak Joko Widodo. Kang Deddy Mulyadi tidak serta-merta hari ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Bentuk-bentuk keberpihakan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat tidak saja ketika beliau menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, tetapi sejak beliau masih menjadi wakil rakyat, sejak beliau masih menjadi bupati di Purwakarta. Dan hal itu dapat kita simak dari berbagai macam komentar yang datang dari rakyat Jawa Barat itu sendiri. Kenapa hari ini yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu bukan rakyat Jawa Barat, tetapi lebih banyak kaum-kaum elit yang non-Jawa Barat? Fakta membuktikan bahwa dalam segala keputusan dan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini selalu diapresiasi, selalu diterima baik oleh rakyat Jawa Barat.
Karena merekalah yang berdampak langsung dari kebijakan ataupun program kerja Kang Deddy Mulyadi. Kita bisa percaya dengan statement dangkal yang keluar dari mulutnya Rocky Gerung itu, kalau Rocky Gerung itu adalah rakyat Jawa Barat yang mendapat langsung kedampakannya itu terhadap program-program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kita harus akui bahwa hari ini banyak pihak yang merasa panik. Banyak pihak yang merasa sakit hati. Banyak pihak yang merasa tersaingi. Yang merasa tidak nyaman dengan munculnya Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Karena hari ini Kang Deddy Mulyadi benar-benar adalah seorang pemimpin yang sungguh sangat luar biasa keberpihakannya kepada rakyat, khususnya rakyat Jawa Barat. Dan yang memberikan apresiasi itu bukan hanya rakyat Jawa Barat, tetapi kita yang non Jawa Barat pun ikut teredukasi, ikut terinspirasi dengan gagasan-gagasan berlian dari seorang Deddy Mulyadi. Dengan demikian saya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya kita yang adalah rakyat, mari kita gunakan logika akal sehat kita agar kita bisa waras dalam berpikir. Tetapi apa yang disuarakan oleh Rocky Gerung, menurut saya secara pribadi, ini adalah suara-suara yang datang atau kritikan-kritikan yang datang dari orang-orang yang gagal move on, dari orang-orang yang sedang sakit hati, dari orang-orang yang saat ini sedang panik. Itu adalah komentar singkat dari saya. Mari kita simak cuplikan video berikut ini, di mana Kang Deddy Mulyadi akhirnya ikut merespon, ikut menanggapi pernyataan dari Rocky Gerung ini. Dan inilah cuplikan videonya. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu, dengan melangkah hidup akan menjadi berkah. Rocky Gerung menyebut bahwa pendekatan barak militer untuk anak bermasalah adalah tindakan yang dangkal secara pemikiran dan menyalahi prinsip pendidikan. Sahabat, saya suka dengan pemikiran dekonstruksionis Bung Rocky ya, dan kita tahu bahwa Rocky Gerung memang cerdas, tetapi izinkan kali ini saya berbeda dengan pikirannya. Nah, Rocky Gerung menilai bahwa anak-anak seharusnya diberi pendekatan humanis, bukan dibina ala militer. Kritik ini terdengar berkelas dan filosofis seperti biasanya ya, namun perlu kita uji ulang secara ilmiah, empiris, dan kontekstual. Nah, kritik Rocky Gerung tampaknya mengasumsikan bahwa semua hal yang berbau militer identik dengan kekerasan atau represi. Ini adalah generalisasi yang tidak selalu benar. Dalam praktek pedagogi modern dikenal istilah structures disiplin, yakni pola pendidikan yang menekankan aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi yang jelas. Prinsip yang juga berlaku dalam pelatihan militer, namun bukan berarti bersifat represif. Contoh nyata, banyak program military style camp di negara-negara seperti Skandinavia yang justru digunakan untuk menata ulang perilaku remaja dengan pendekatan rutin, reflection, dan responsibility. Nah, pendidikan humanis bukan berarti selalu lembut dan permisif. Paulo Freire ya, tokoh besar pendidikan kritis, menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari struktur destruktif, termasuk kebiasaan buruk, kekerasan, bahkan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jika barak digunakan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memfasilitasi reedukasi moral,
maka sesungguhnya itu bagian dari pembebasan, bukan represi. Justru anak-anak bermasalah yang dibiarkan tanpa pola, tanpa batas, dan tanpa intervensi lebih berisiko kehilangan masa depan. Barak dalam konteks ini menjadi metafora ruang pemulihan, bukan ruang kekerasan. Pendekatan sekolah konvensional telah gagal pada sebagian anak, terutama mereka yang terpapar kekerasan, geng motor, narkoba, dan broken home. Nah, pendidikan alternatif berbasis lingkungan yang tegas, ya, bukan kasar maksudnya, bisa menjadi solusi bagi sebagian kecil yang tidak bisa ditangani oleh metode pedagogi biasa. Jika Bung Rocky menganjurkan pendekatan filosofis yang ideal, maka pendekatan Kang Deddy Mulyadi adalah solusi operasional di lapangan dan tentunya di dunia nyata. Solusi ideal kadang tidak cukup menyentuh anak-anak yang hidup dalam kekacauan sosial dan psikologis, ya. Nah, mengapa tidak melihat Barak sebagai jembatan, bukan akhir dari pendidikan? Anak-anak tentu masuk Barak tidak harus tinggal di sana selamanya. Mereka bisa kembali ke sistem formal setelah melalui fase pembinaan. Dalam teori intervensi sosial atau social work theory, kadang dibutuhkan ruang isolasi edukatif untuk memutuskan siklus destruktif, mirip seperti rehabilitasi narkoba atau terapi trauma. Nah, sahabatku, Rocky Gerung selalu piawai dalam menyodorkan kritik bernas, ya, kritik tajam. Tetapi kritik yang baik juga harus adil dalam memahami konteks dalam realitas di lapangan. Dalam situasi darurat karakter remaja, kita tidak bisa hanya mengandalkan retorika filsafat, melainkan harus hadir dengan solusi alternatif yang terukur. Kang Deddy Mulyadi alias KDM mengirim siswa ke Barak itu adalah visualisasi kedangkalan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Video gue kali ini akan sedikit lebih panjang daripada video gue yang sebelum-sebelumnya karena kali ini beneran panjang banget ya, tapi kalian harus nonton sampai habis dan salam APBN. Banyak banget yang request ke gue minta tanggapan terhadap Bapak Rocky Gerung yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nih videonya yang ini. KDM, King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ngirim anak ke Barak itu dangkal. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke Barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke Barak? Di sini gue berusaha menjadi menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya, lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh, tolong ya Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangan itu kayak gimana, visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini. Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Buat kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya. Suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi natskal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak natskal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak?
Sebenarnya satu sisi gue pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gue ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gue. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga, beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu, melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman. Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori, tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda, bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi, apa ya namanya, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gue kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu. Saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin teori, semua orang juga bisa. Coba kalau Pak Rocky Gerung yang turun terjun langsung ke lapangan, bisa nggak? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan tanggapan dari netizen terhadap pernyataan dari Rocky Gerung yang mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang nakal yang dibina di barak militer itu. Saya pikir rakyat hari ini sudah cerdas dan rakyat pasti akan berpihak kepada program-program pemerintah yang berdampak langsung kepada rakyat. Program-program pemerintah yang berefek positif terhadap rakyat. Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang pembinaan anak-anak yang terlibat dalam tawuran, anak-anak nakal, anak-anak yang mengonsumsi barang-barang terlarang di barak militer, menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, karena menurut saya secara pribadi ini adalah upaya yang ditempuh oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membentuk anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang berguna, menjadi manusia-manusia yang bisa menghargai orang lain, yang bisa mengenal apa itu yang namanya adab, etika, tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari rakyat Jawa Barat, terlebih khususnya dari orang tua yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk dibina di barak militer itu. Seringkali saya katakan bahwa semua orang tua, mereka pastinya menginginkan agar anak-anak mereka itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berguna, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu adalah harapan, impian dari semua orang tua. Memang Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa yang menolak kebijakan saya ini bukan rakyat Jawa Barat, tetapi lebih banyak kaum-kaum elit. Mereka yang punya kepentingan, mereka yang mungkin merasa panik, mereka yang mungkin tidak ingin generasi-generasi penerus bangsa ini tumbuh dengan mental dan karakter yang baik. Karena saya secara pribadi melihat bahwa orang-orang yang berkuar di media sosial yang menolak kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang-orang yang sedang sakit hati dengan program-program berlian, dengan gagasan-gagasan yang visioner dari Kang Deddy Mulyadi. Mereka merasa sakit hati, mereka yang gagal move on, mereka yang merasa kehilangan sumber-sumber pundi-pundi rupiah dan lain sebagainya, sehingga mereka berkuar-kuar di media sosial untuk menentang, untuk mengkritik, untuk menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa hari ini rakyat sudah sangat cerdas.
rakyat sebagian besar di Provinsi Jawa Barat benar-benar mengapresiasi, benar-benar mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hanya orang-orang yang sakit hati, hanya orang-orang yang sedang sakit jiwa, hanya orang-orang yang gagal move on, yang akan terus berkoar-koar di media sosial untuk menentang kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Pada tanggal 20 Mei 2025 kemarin, tepatnya di Hari Kebangkitan Nasional itu, kita semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan bagaimana penampilan dari anak-anak yang dibina di barak militer dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional di depan Gedung Sate di Provinsi Jawa Barat itu. Ada air mata, ada rasa kebahagiaan, ada tangis, ada tawa, dan ada berbagai macam apresiasi yang ditunjukkan oleh anak-anak yang selama ini dibina di barak militer itu. Mereka adalah anak-anak yang telah mendapat perhatian khusus dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Saya berharap bahwa mari kita mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Mari kita coba introspeksi diri. Apa yang telah kalian buat untuk rakyat? Terlebih khusus kalian-kalian yang punya jabatan. Kalian-kalian yang adalah wakil rakyat. Apa kira-kira yang telah kalian persembahkan untuk rakyat? Karena rakyat hari ini pastinya akan selalu berpihak kepada pemimpin-pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata, bukan omong kosong semata. Mari, kita sebagai rakyat, kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Sudah tidak ada waktunya lagi kita berkuar-kuar di media sosial untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Karena hari ini, kita sebagai rakyat harus bergandeng tangan bersama-sama. Terlebih khususnya rakyat Jawa Barat, bahwa untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, tentunya semua rakyat Jawa Barat harus bekerja keras, harus bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang pro terhadap rakyat Jawa Barat. Karena sesungguhnya kami yang non-Jawa Barat merindukan figur-figur pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Untuk Kang Deddy Mulyadi, tetap semangat, jangan pernah mendengar ocehan-ocehan yang tidak berbobot, ocehan-ocehan yang tidak berguna dari orang-orang yang saat ini sedang panik, dari orang-orang yang saat ini sedang sakit hati, dari orang-orang yang saat ini sedang sakit jiwa. Tetapi teruslah berjuang, teruslah bekerja, tetaplah konsisten, tetaplah tulus untuk melayani rakyat Jawa Barat, untuk menjadi hamba dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Semoga saja hal-hal positif yang selama ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bisa dilakukan juga oleh pemimpin-pemimpin lain yang ada di bangsa ini. Karena rakyat hari ini sesungguhnya membutuhkan figur-figur pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.